Apakah mereka beneran transfer? Apakah mereka apakah Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di judulnya, aku kembali akan membuat one brand makeup tutorial dari brand makeover. Dan setelah kemarin aku membuat yang Maybelline one brand makeup, aku tes seharian seluruh produknya Maybelline. Apakah mereka beneran masker proof, transfer proof, tahan seharian? Pokoknya kalau kalian belum tonton bisa cek linknya di atas sini. Dan kali ini aku akan pakai seluruh produknya makeover yang at least itu adalah favorit aku banget. Mungkin kalau kalian udah ngikutin channelku lama, kalian udah tahu ya kalau aku sering ngomongin produknya makeover yang memang beneran nggak pernah gagal, selalu bagus di muka aku, khususnya untuk seri yang Power Stay-nya. Makanya sekarang aku membuat video ini biar aku bisa sharing sebenarnya kayak gimana sih untuk kualitasnya kalau dipakai seharian. So kalau kalian penasaran jangan di skip videonya, keep on. Seperti ini kondisi wajahku ya sebelum menggunakan makeup. Aku udah pakai skincare. Di sini ada beberapa bekas-bekas jerawat. Pastiin untuk base makeupnya kalian udah pakai moisturizer ya, biar kulitnya siap pakai makeup. Dan pertama aku akan pakai ini makeover all purpose sanitizer untuk nge-spray alat makeup aku, kayak misalnya brush, terus puff bedak, biar lebih steril aja karena dia bisa dipakai dimanapun. Sambil nunggu kering aku akan pakai ini makeover color correcting primer yang lilac. Ini warnanya ungu gitu, dan menurut aku sih ini ada efeknya bagus karena bisa meratakan warna kulitku. Seperti ini ya untuk perbandingan before afternya. Selain kulitnya lebih merata, dia juga ada efek mencerahkan wajahku, dan hasilnya juga membuat kulit halus sudah gitu lembab. Lanjut, untuk di area T-zone aku sering gampang berminyak, aku akan pakai ini makeover yang Velvet Mattifying Primer. Ini udah primer favorit aku banget dari makeover, karena memang dia ini bisa ngeblurin pori sekaligus menahan minyak yang muncul di area T-zone aku yang sering gampang berminyak. Dan lanjut, sekarang aku akan pakai Demi Matte Cover Cushionnya makeover. Ini di shade yang W30 Creamy Beige, dan memang ini salah satu cushion favorit aku. Ini ya, aku akan kasih lihat untuk noda-noda yang ada di pipiku dalam beberapa kali tap aja menggunakan cushionnya ini. Coveragenya beneran yang wow banget. Tuh, noda-noda yang ada di wajah beneran langsung tercover, ketutup banget. Jadi bisa dibilang sih ini coveragenya kayak medium to full gitu. Seperti ini hasilnya. Menurut aku dia masih kayak matte tapi natural gitu, sesuai namanya demi matte. Before afternya kayak gini, di area bawah mataku udah mengcover banget, jadi kayaknya aku nggak mau pakai concealer. Dan ini untuk di area bekas jerawat aku akan coba tap-tap juga. Dan wow, seperti ini dia beneran bisa menyamarkan, walaupun untuk teksturnya tetap kelihatan ya. Tapi warna jerawatnya langsung sama gitu kayak warna cushionnya. Dan aku akan selesaiin juga untuk sisi kiri wajahku. Oke, seperti ini untuk hasilnya. Seperti yang aku bilang tadi, ya ini masih kelihatan natural banget, nggak yang terlalu matte. Before afternya juga kayak gini, dia bisa mengcover noda-noda yang ada di wajahku. Area bawah mataku yang gelap juga bisa tercover dengan bagus. Dan lanjut, sekarang aku akan pakai powder foundationnya dari makeover. Ini shade-nya yang M30 Natural Beige aku punya. Pertama aku akan tap-tap di sekitaran T-zone aku pastinya. Set untuk area bawah mata, terus sekitaran hidung, jidat, sama di dagu aku juga. Pokoknya area-area yang gampang berminyak, aku selalu pakai puff bedak. Kayak gini untuk hasilnya. Dia beneran flawless banget di sekitaran pori-pori aku yang biasanya agak gede sekitaran hidung. Itu dia bisa menyamarkan. Dan di sini aku tadi lupa, harusnya aku pakai si matte blusher ini tuh sebelum menggunakan bedak. Cuman nggak apa-apa karena memang ini tuh teksturnya matte gitu. Dia bisa dipakai sebelum ataupun sesudah pakai bedak. Di sini aku pakai shade-nya 01 yang Rose Hour. Aku suka banget warna ini karena memang natural banget. Kalian bisa blend menggunakan jari kayak tadi atau menggunakan puff cushionnya juga nggak masalah. Karena dia nggak akan merusak base makeup yang udah dipakai sebelumnya. Seperti ini untuk hasilnya, warnanya beneran natural banget sih menurut aku. Ini agak banyak kan nggak apa-apa karena setelahnya masih kita timpa bedak lagi. Cuman kita akan aplikasikan menggunakan brush biar kesannya lebih natural aja nanti untuk hasilnya. Karena kan ini powder foundation yang secara coveragenya akan lebih tebal dari biasanya. Jadi kalau kalian pengen natural bisa pakai brush aja.
Terus ini aku pakai Wardah yang eksklusif Two Way Cake untuk nge-bronze daerah luar wajahku. Shade-nya 05 Coffee Beige, jadi dia memang agak lebih gelap. Jauh ini sih memang untuk bronzer aku selalu pakai ini. Dan sekarang aku mau set untuk makeupku menggunakan Fix and Matte Makeup Setting Spray-nya dari Makeover Power Stay lagi, biar lebih menyatu aja dengan kulitku. Sekarang ke step alisnya, aku akan pakai ini yang Brow Styler Eye Definer. Jadi ini kayak pensil alis yang eyebrow-matic gitu. Sebenarnya untuk di aku sendiri sih nggak terlalu yang harus effort gimana-gimana, karena aku cuman ngerapiin alis aku aja. Cuman dia tuh mengisi daerah-daerah yang kosong aja. Aku langsung mau kasih tunjuk aja seperti itu. Kalian bisa langsung lihat step-stepnya. Setelahnya tinggal dirapiin. Ini menggunakan concealer. Aku pakai L'Oreal Infallible yang More Than Concealer seperti biasa. Setelahnya barulah aku set menggunakan bedak. Di sini aku pakai si powder foundationnya sih. Dan biar alis aku nggak turun-turun, aku menggunakan ini maskara yang udah kering dari L'Oreal. So ya, hasilnya kayak gini. Setelahnya karena aku nggak punya maskara dari Makeover, maaf banget aku pakai ini dari Maybelline yang The Falsies Last Lift Mascara. Aku suka banget sama maskaranya ini, nanti aku bakal kasih lihat perbandingannya ya. Nih, yang udah diaplikasikan beneran ngangkat banget bulu mataku, yang belum kayak nggak ada bulu matanya gitu loh. Makanya aku suka banget karena hasilnya masih natural. Selanjutnya nih yang penting juga di masa new normal, kita harus pakai lip cream yang transfer proof. Ini adalah lip cream favorit aku dari Makeover. Dan aku akan pakai ombre. Ini di bagian base-nya aku pakai B02 Lucky. Bagian tengahnya aku akan aplikasikan yang B03 Hype. Jadi ini kayak perpaduan yang nggak terlalu mencolok gitu loh ombrenya. Masih kelihatan natural. Seperti ini untuk hasilnya, nggak nunggu waktu lama dia nanti akan ngeset matte, jadi pastinya dia akan transfer proof dan masker proof juga. Setelahnya aku set lagi menggunakan setting spraynya biar lebih nyatu lagi dengan kulit aku. Dan sekarang udah jam 11.34, nanti aku akan update lagi seperti apa kondisi wajahku di beberapa jam ke depan. Karena memang dia ini transfer proof, nggak nempel di tangan aku. Sekarang aku akan coba pakai masker ya, seandainya kita pakai masker. Dan aku memang sengaja banget pakai agak lumayan lama ya, biar dia nempel-nempel juga di kulit. Terus setelah beberapa saat, sekarang aku akan buka aja hasilnya seperti apa. Dan seperti dugaanku, tara, dia nggak nempel sama sekali di maskernya. Karena memang untuk si lip creamnya sendiri dia transfer proof. Oke, ini aku udah di salah satu mall dan tadi aku sempat panas-panasan naik motor, jadi aku mau kasih lihat ini masker aku udah lumayan transfer untuk makeupnya. Cuma untuk lip creamnya enggak ya, ini kayak bedak-bedaknya aja yang menempel di situ. So ini pastinya aku ganti masker yang baru karena memang udah lumayan kotor. Dan aku bakal update ya nanti seperti apa kondisi di wajah aku. Dan ini sebenarnya udah agak siang, sekitar jam 1:30, pakai 2 jaman lebih berarti ya. Seperti ini untuk kondisi wajah aku. Kalau kalian lihat untuk coverage di bekas-bekas jerawat masih aman, masih tercover banget. Terus kalau di bagian sekitaran hidung aku sih menurut aku belum terlalu yang berkilau gimana-gimana, cuma di bagian ujungnya aja. Coverage di bawah mata juga masih oke. Terus ini untuk dipersingkat aja, udah sore dan aku mau pulang ke rumah. Nanti pastinya di rumah aku akan update lagi. Tadi kan udah lihat sampai ke tes ketahanan aku pakai seharian.
Dan memang dia ini cukup banyak transfer di masker karena memang hari itu tuh keringetan banget, naik motor, makan ini itu. Jadi wajar kalau di sekitaran hidung aku tuh banyak yang transfer. Cuman hasilnya sendiri di wajah aku setelah dipakai seharian dia nggak yang seilang itu. Masih ada untuk makeupnya di muka aku, kayak imperfectionku juga masih agak tercover. Cuman untuk ketahanan minyaknya sih, seingat aku lebih bagus Makeover Power Stay yang transparan setting powder. Pokoknya yang kayak gini, aku lupa namanya apa. Yang pasti itu adalah favorit aku banget. Aku udah repurchase beberapa kali, tapi memang akhir-akhir ini tuh bedak aku masih cukup banyak, jadi aku nggak beli itu. Tapi memang untuk ukuran powder foundation, si Makeover ini cukup banget menahan minyak yang ada di sekitaran T-zone aku. Udah gitu tampilannya jadi super duper flawless juga. Dan untuk hari ini di makeup lookku, aku juga pakai seluruh produknya Makeover sama kayak kemarin yang aku pakai. Cuman pembedanya di sini aku pakai separuh-separuh gitu untuk base-nya. Yang sebelah kanannya aku pakai Makeover Power Stay Demi Matte Cover Cushion, itu yang shade-nya W30 Creamy Beige. Terus untuk sisi yang sebelah kiri aku pakai Makeover Power Stay Weightless Liquid Foundation yang kayak gini. Aku di shade N30. Untuk foundation dan cushionnya ini menurut aku sama-sama gampang diratakan, tapi teksturnya sendiri si foundationnya ini kayak kelihatan lebih cair gitu. Dan untuk shade warna ini dua-duanya masuk sih di skin tone-ku. Hanya yang creamy beige agak sedikit lebih kuning, walaupun untuk di neutral undertone kayak aku sih nggak masalah, bisa masuk-masuk aja. Hasilnya sendiri keduanya sama-sama yang semi matte sesuai dengan klaimnya ya, demi matte. Kayak dia tuh matte cuman masih ada sedikit glowingnya, jadi kesannya tuh masih natural. Dan waktu aku pegang-pegang di muka aku juga dua-duanya menurut aku sama-sama ringan. Setelahnya untuk semua produk yang aku pakai sama dengan yang kemarin, dan maaf banget karena aku nggak punya maskaranya dari Makeover, aku pakai dari Maybelline karena memang masih banyak banget maskara aku belum beli yang lainnya. Mungkin kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah pengalaman kalian kalau kalian pernah pakai maskaranya Makeover. Udah gitu ada satu lagi produk eyebrow yang buat ngeset itu aku juga belum cobain. Kalau kalian udah pernah coba, komen-komen di bawah. Dan ini dia untuk hasil makeupnya. Menurut aku sih cukup flawless banget, coveragenya terbantu si powder foundationnya. Begitu memang di sekitaran T-zone aku juga geradakan komedo sudah tersamar kayak lebih halus gitu. Karena memang tadi di awal kita sudah pakai primernya. Terus untuk tes ketahanannya pastinya akan aku taruh di akhir video nanti kayak gimana sisi kanan kiri wajahku. Sebenarnya akan lebih bagus yang mana sih untuk menahan minyak di sekitaran T aku, cushionnya atau foundationnya. Overall sih untuk semua produknya Makeover aku suka dan cocok, bagus hasilnya di wajahku. Jadi kalau misalnya aku harus merekomendasikan, mungkin kalau beli sepaket itu nggak akan rugi karena dia beneran sebagus itu hasilnya. Mulai dari yang pertama primernya ini tuh udah favorit aku lama karena memang dia bisa ngeblurrin pori sekaligus menahan minyak di muka kalian. Udah gitu untuk yang ini color correcting primer aku juga suka karena dia ada efek meratakan warna wajah dan juga mencerahkan. Terus untuk foundation dan cushionnya ini keduanya juga bagus, kalian bisa pilih salah satu aja sesuai dengan preferensi kesukaan kalian atau menurut kalian lebih worth yang mana. Karena menurut aku dua-duanya teksturnya nyaman, ringan juga, coveragenya medium to full. Terus hasilnya dia juga matte yang masih natural, jadi menurut aku sih bisa dipakai semua jenis tipe kulit. Terus yang jadi favorit aku juga ini adalah Makeover yang Brow Styler A Definer yang kayak gini. Shade-nya Americano karena memang ini tuh warnanya pas banget. Dia tuh coklat tapi agak gelap gitu, jadi cocok di rambut alis aku, nggak terlalu yang jadi beda banget gitu loh hasilnya. Terus walaupun dia ini nggak ngeklaim waterproof, menurut aku sih dia nggak segampang hilang itu. Kalau misalnya cuma kena keringet-keringet biasa sih nggak masalah, nggak langsung yang hilang banget gitu loh. Pokoknya ini bisa dijadikan salah satu referensi misalnya kalian suka menggunakan eyebrow matte. Selanjutnya yang nggak kalah penting di masa new normal ini adalah lip creamnya, yaitu yang Makeover Power Stay Transfer Proof Matte Lip Cream. Sesuai dengan namanya dia transfer proof, nggak akan gampang nempel kemana-mana, khususnya juga kalau kita pakai masker dia nggak akan nempel-nempel gitu loh. Jadi pastinya lip creamnya juga lebih awet. Selanjutnya untuk bedaknya ini yang aku pakai Power Stay Matte Powder Foundation. Ini aku juga suka karena dia memberikan kesan yang flawless, coveragenya oke. Jadi waktu dulu aku belum punya si powder foundationnya ini, aku udah cukup pakai si transparent mattifying itu udah oke banget, flawless hasilnya di muka. Cuman kalau misalnya kalian tambahkan ini akan menambah coverage yang lebih oke lagi gitu loh, kayak lebih flawless banget. Untuk blush on-nya ini memang satu-satunya blush on yang aku punya dari Makeover. Aku belum beli yang versi powdernya. Aku belinya ini yang Multifix Matte Blusher. Menurut aku ini salah satu cream blush yang wow banget karena dia bisa dipakai di bawah bedak ataupun di atas bedak. Jadi kalau misalnya kalian kelupaan dan harus pakainya setelah bedak sih aku rasa nggak masalah banget.
Yang terakhir pastinya nggak ketinggalan, aku tadi juga pakai Makeover Power Stay Fix and Matte Makeup Setting Spray. Ini adalah kunci kalau kalian pengen kelihatan makeupnya tuh lebih natural, nggak kelihatan berbedak banget. Apalagi kalau pakai si powder foundationnya tuh kadang memang kelihatan kalau kita pakai bedak. Jadi setelah di set menggunakan ini, kesannya akan lebih natural. Oke, itu tadi review sampai tes ketahanan seluruh produknya makeover. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu. So sekarang aku jadi pengen tahu nih produk makeover favorit kalian apa. Komen-komen dong di bawah. Akhirnya selesai sudah untuk videonya. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, kalian bisa like, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti, biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Update aku yang pertama, ini udah jam setengah 3 sore, berarti pakainya sekitar 3 jaman ya. Dari pertama tadi setengah 12. Akan kasih tunjuk sekarang di muka aku, bagian sisi kanan kiri wajah aku. Bisa dibilang sih ini belum kelihatan yang berminyak banget. Aku akan kasih lihat detailnya di sekitaran T-zone aku. Tadi yang kanan aku menggunakan cushion, yang kiri menggunakan si foundationnya. Kondisinya sih sebenarnya memang masih sama-sama bagus, tapi kalau aku perjelas lagi, ini yang pakai cushion udah cukup glowing ya di sekitaran hidung aku dan lipatan hidung juga, tapi belum yang cracking sama sekali, masih oke. Dan ini yang pakai foundationnya. Foundationnya memang kelihatan juga dia sudah agak berkilau tapi belum parah-parah banget. Oke, ini kedua kondisinya masih cukup bagus menurut aku. Walaupun sih kalau mau dibandingkan yang bener-bener ya, di sini sih kelihatan lebih berkilau sedikit yang si cushionnya, walaupun menurut aku sih masih nggak parah-parah banget ya, karena belum ada yang selumer itu. Jadi memang ketahanannya dua-duanya cukup oke di pemakaian sekitar 3 jam. Di area bawah mata aku juga menurut aku nggak ada yang keki sama sekali, coveragenya masih oke. Dan di sekitaran bekas-bekas jerawat sih kalau aku lihat masih cukup oke mengcover, karena dia belum kelihatan yang kehitaman atau kemerahan gitu. Dan sekarang aku akan coba tap-tap menggunakan kapas di sini di sekitaran T-zone, karena memang baru di hidung aja sih yang kelihatan berkilau, area lain masih bagus banget karena baru 3 jam. Agak sedikit transfer di kapasnya. Cuman bakal aku kasih lihat zoomnya seperti apa. Setelah di tap-tap sih keduanya sama-sama jadi oke ya. Dia kembali matte gitu, belum ada yang geser ataupun nge-crack seperti yang aku bilang. Jadi mungkin kalian bisa pilih salah satu dari antaranya yang menurut kalian worth it. Mungkin sih kalau dilihat dari hasil battle-nya ini sih lebih worth yang foundationnya. Dan dengan harga yang lebih terjangkau, dia dapatnya lebih banyak juga, ya kan? Komen-komen di bawah dong kalau menurut kalian masih worth to buy yang mana.